Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romolis Siahaan. Dalam renungan hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengerti firman-Nya. Dan biarlah Roh Kudus juga yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga setiap hari kita selalu tetap setia menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan menganugerahkan kehidupan dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami, memberkati sebagaimana Tuhan telah menyertai dan memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Ajari kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itulah Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu yang akan sebentar lagi kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk dapat mengerti, sehingga kami terus berjalan dan melakukan segala pekerjaan kami selaras dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini, Senin 11 Mei 2026, tertulis dalam kitab Ibrani 4 ayat 12. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aina marngoludo hatani debata jala marpakorhon jala tumajom sian sadapodang si dua baba jala torusdo disirang hosa dohototi ring dohot utok-utokna laos diuhumi do nasinakap dohot na pinikir nirwaha. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Manusia cenderung lebih suka mendengar kata-kata yang menyenangkan telinga daripada kebenaran yang dapat mengubah kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah kita pada hari ini mengatakan bahwasanya firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Pada zaman dulu, pedang yang tajam sangat berharga, karena itu menentukan kekuatan seorang prajurit dalam pertempurannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pedang tajam yang digambarkan dalam renungan kita pada hari ini menjelaskan bahwa firman Tuhan itu tidak tumpul. Firman Tuhan itu kuat, selalu tepat, dan penuh kuasa. Dan firman Tuhan itu dapat menembus sampai dalam, dapat menyentuh hati dan pikiran, serta kehidupan manusia. Dia dapat membedakan dengan jelas, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Firman Tuhan itu bekerja cepat dan kuat. Ayat dalam firman Tuhan bisa mengubah hidup seseorang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau pisau itu tumpul, dia sangat sulit dipakai untuk memotong, dan bahkan pisau itu hampir dapat kita katakan tidak berguna. Pedang tajam dapat memotong dengan jelas dan bersih. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bekerja setengah-setengah. Firman Tuhan mengerjakan semuanya dengan tuntas. Dia dapat masuk ke dalam hati, bisa menegur, bisa mengubah, memulihkan kehidupan seseorang dengan nyata. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan kalau firman-Nya lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau pedang aja sudah tajam, firman Tuhan lebih tajam lagi.
Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau firman itu mengingatkan kita, firman itu menegur kita, percayalah firman itu pun akan mengubah hidup kita. Amin. Seperti sebuah lampu senter di tempat gelap. Saat lampu dinyalakan kita bisa melihat semuanya, bahkan debu terkecil sekalipun. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hidup kita gelap oleh dosa, kekecewaan, rasa benci, duka, ketakutan, dan lain sebagainya, tentu firman Tuhan menerangi hidup kita, menerangi hati kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan damai sejahtera. Walau kita lebih sering atau lebih suka mendengar kata-kata yang menyenangkan, tetapi hari ini mari kita mau mengubah pikiran kita, mengubah hati kita untuk terus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sekalipun firman itu tajam, memisahkan hal-hal buruk dari kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam khotbah ini. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mau menunjukkan bahwasanya firman Tuhan itu mampu melihat atau membedakan hal-hal yang bahkan tidak dapat kita lihat sendiri, yang sangat sulit kita mengerti di dalam kehidupan kita. Jiwa ini berarti berhubungan dengan perasaan, pikiran, keinginan, dan emosi manusia. Tetapi roh menunjukkan pada bagian terdalam manusia yang berhubungan dengan Tuhan. Apa yang menurut pikiran manusia dan apa yang menurut pikiran Tuhan itu dapat dipisahkan. Sehingga dengan firman Tuhan kita dapat membedakan. Dan dengan firman Tuhan kita dapat memilih mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Walau terkadang kita sangat sulit membedakan mana yang benar, mana yang baik. Tetapi melalui firman Tuhan kita semakin kuat, semakin termotivasi, semakin diberi hikmat pengertian untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Melayani dengan sungguh, dengan rela, dengan penuh sukacita. Bukan kita terlihat melayani Tuhan, tetapi sebenarnya kita ingin mendapatkan pujian. Kita melakukan kebaikan, tetapi di dalam hati kita penuh dengan kebencian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang terlihat tenang, bisa saja di dalam hatinya dia menyimpan kepahitan. Tetapi lihatlah, firman Tuhan sanggup memisahkan semuanya itu. Firman Tuhan dapat menunjukkan apa yang sesungguhnya berasal dari Tuhan, apa yang hanya berasal dari keinginan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kita malas atau bahkan enggan untuk membaca firman Tuhan. Yakinilah kalau firman Tuhan adalah penuntun hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah penuntun hidup kita yang memberikan jalan terang kepada kita untuk dapat menjalani kehidupan sekalipun begitu banyak pencobaan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita untuk tetap setia di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkanlah kami dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu terus berkuasa, hidup di dalam kehidupan kami. Selidikilah hati kami senantiasa di dalam firman-Mu ya Tuhan. Jikalau ada dalam pikiran kami, perkataan, ataupun motivasi kehidupan kami yang tidak berkenan kepadamu, ubahlah kami dan biarlah firman-Mu selalu mengajar kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran dan terus peka dengan kehendak Tuhan melalui firman-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami semakin dekat kepadamu dan pakailah kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.